Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Hafifah dari kelas PAID dengan NIM 2120202109 angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1 sampai 13 dalam rangka untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Quran Hadis SD, SMP, SMA yang diampuh oleh Ibu Husna Lutfia, MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Jadi ada narasi yang menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah ini diturunkan karena ada sekelompok rabi atau sekelompok Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai esensi dan deskripsi Allah. Ada juga narasi lain yang menyebutkan ayat ini, surah Al-Fatihah ini turun untuk menyemangati dan menghibur Nabi pada saat kesusahan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan kandungan isi dari surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini memiliki julukan the opening, yaitu pembuka. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Adapun kandungan isi surah Al-Fatihah adalah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah ini mengandung pujian dan pemuliaan Allah. Yang kedua yaitu rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga yaitu Allah sebagai penguasa hari pembalasan. Yang keempat yaitu mencari bimbingan, yang kelima yaitu jalan yang lurus, yang keenam yaitu kesimpulan dan pujian. Baiklah, di sini saya akan menceritakan asbabun nuzul dari surah Al-Falaq. Jadi Al-Falaq ini turun saat kafir Quraisy Mekah itu berusaha untuk mencederai Rasulullah dengan ain, yaitu pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Ada kepercayaan tertentu bahwa mata melalui pandangannya itu bisa membinasakan, dan memang ada orang-orang tertentu yang matanya demikian. Maka dari itu Allah menurunkan surah Al-Falaq kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan isi dari surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat dan berfokus kepada mencari perlindungan dari kejahatan dan juga bahaya-bahaya. Surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada umat muslim untuk berlindung kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam segala sesuatu, termasuk itu adalah kejahatan maupun mara bahaya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun. Jadi pada masa Nabi Muhammad ini beliau menghadapi tantangan yang signifikan dari kaum musyrikin di Mekah. Mereka ini menolak monoteismenya dan menolak untuk masuk Islam, menolak untuk menerima Islam. Nah, jadi kaum musyrikin di Mekah ini juga bersikeras untuk mempertahankan keyakinan mereka dan terlibat dalam penyembahan berhala. Nabi Muhammad dan juga umat Islam pada masa itu seringkali mengalami penganiayaan dan tekanan untuk menanggapi situasi ini. Surah Al-Kafirun diturunkan dan surat ataupun isinya menegaskan bahwa tentang pendirian umat Islam terhadap orang-orang kafir secara tegas dan jelas, bahwa surat ini menegaskan bahwa muslim dan musyrik memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan dalam hal iman dan ibadah. Adapun kandungan isi dari surah Al-Kafirun ini, jadi surah Al-Kafirun ini sebagai pengingat akan pentingnya toleransi dan keyakinan dan menghargai keyakinan agama masing-masing. Surah ini juga menekankan kepada konsep kebebasan beragama dan tidak memaksa orang lain untuk mengadopsi keyakinan kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un ini menceritakan bahwa pada saat itu, pada masa Nabi itu ada individu-individu dalam masyarakat yang secara lahiriah taat beragama, namun dan melakukan ibadah, tapi kurang tulus dan mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Mereka ini mengabaikan tindakan kebaikan, amal, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terlepas dari kemampuan mereka untuk melakukannya. Karena itulah ayat ini turun untuk menyampaikan pentingnya melakukan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama, terutama untuk mereka yang membutuhkan. Allah juga menekankan bahwa iman kepada Allah itu tidak terbatas kepada ritual ibadah saja, namun juga meluas ke interaksi dengan sesama manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kandungan isi dari surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un ini menjadi pengingat kita bahwa akan pentingnya kasih sayang, empati, dan memenuhi hak-hak orang lain. Ini juga menjadi teguran untuk kita tidak lupa untuk melakukan kebaikan yang kecil ataupun kebaikan yang besar sekalipun. Dan menjadi pengingat untuk kita untuk selalu senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan bunyi dari surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah. Allahu somad, hanya Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ini diturunkan bahwa ada orang-orang musyrik yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW
Mereka bertanya, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan isi dari surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ini bercerita mengenai kemurnian keesaan Allah. Di sini juga bercerita mengenai bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu tidak setara dengan makhluk lain, tidak ada yang bisa menandingi dan menyetarakan Allah. Dari surah Al-Ikhlas ini kita harus yakin bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Baiklah, di sini saya akan membacakan bunyi dari surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kepadamu kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Ada 3 sebab utama kenapa surah Al-Kautsar ini diturunkan. Yang pertama yaitu adalah kaum kafir Quraisy yang menganggap Rasulullah itu lemah dan pengikutnya sedikit. Dan yang kedua, mereka merasa gembira dengan meninggalnya putra beliau yakni Qasim dan Ibrahim. Dan ketiga, mereka bersuka cita ketika orang-orang mukmin ditimpa musibah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai surah An-Nasr. Saya akan membacakan bunyi dari surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dialah Maha Penerima Taubat. Adapun asbabun nuzul dari surah An-Nasr ini yaitu mengabarkan kemenangan mengenai orang-orang Arab yang masuk ke agama Islam secara berbondong-bondong, juga mengisyaratkan dekatnya ajal Rasulullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil ini adalah gajah artinya. Jadi asbabunnya yaitu mengenai peristiwa yang terjadi pada masa kelahiran Nabi Muhammad, yakni yang dikenal dengan tahun gajah. Menurut catatan sejarah itu pasukan gajah ini dipimpin oleh Abraha yang pada saat itu bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum mencapai Mekah, pasukan gajah ini dikalahkan oleh sekawanan burung yakni burung ababil yang diturunkan oleh Allah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai surah Atin. Jadi surah Atin ini ialah surat ke-95 dan diturunkan di Mekah. Di surat ini Allah bersumpah bahwa dengan buah tin dan zaitun, yakni 2 buah yang biasa ditemukan di wilayah turunnya wahyu. Menurut beberapa ulama bahwa disebut-sebut ini adalah simbol sebagai tanah suci Palestina. Allah kemudian menggambarkan manusia itu adalah ciptaan terbaik dari segala ciptaan, tetapi memperingatkan kepada mereka yang menyangkal wahyunya akan dihina di akhirat. Pesan dari Allah untuk kita dari surat ini adalah bahwa manusia itu telah diciptakan dalam bentuk terbaik dan Allah memberi mereka kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Adapun yang selanjutnya yaitu mengenai Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, di mana asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini pada saat itu ada di antara sahabat ada yang melihat seorang sahabat lain tidak datang untuk ikut dekat mereka sewaktu menghadiri majelis Rasulullah di dalam masjid. Mereka lantas tidak mau melapangkan tempat duduk. Itulah sebabnya turun ayat ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, di sini asbabun nuzulnya yaitu surah Ar-Rahman ini diturunkan di Mekah, namun terdapat jamaah yang mengambil periwayatan dari Ibnu Abbas bahwa surah Ar-Rahman ini diturunkan di Madinah. Dan sebab diturunkannya ayat ini adalah ketika orang-orang kafir itu bertanya, siapakah Ar-Rahman itu? Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 8. Di sini Quran Surah An-Nisa ayat 8 ini asbabun nuzulnya bercerita tentang wafatnya seorang Ansor yaitu Aus bin Sabit radhiyallahu an. Itu beliau meninggalkan 2 orang wanita dan 1 orang anak laki-laki yang belum balik. Karena itu 2 orang putra pamannya yaitu Khalid dan Artofah ini mengambil, yaitu yang berstatus sebagai penerima sisa warisan, itu mengambil semua warisannya. Karena inilah ayat ini diturunkan karena seorang janda itu mengadu kepada Rasul mengenai masalah ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 146. Jadi Quran Surah An-Nisa ayat 146 ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad di Madinah, di mana ada orang-orang munafik yang meninggalkan peperangan Uhud dan meninggalkan Rasulullah di medan perang. Kemudian mereka bertaubat dan kembali bergabung dengan umat Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Di sini Allah menjelaskan,
bahwa terkadang nikmat itu beriringan dengan cobaan dan berbagai macam musibah, tetapi tidak ada obat dan untuk menanggung musibah dan melawan musuh-musuh Allah, ini kaum musyrikin dan ahli kitab, kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar, kesabaran, memperkuat tekad dan meneguhkan kemauan dalam menanggung kesukaran, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dengan cara memberi pertolongan, perhatian juga dukungan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai Quran Surah Al-Imran ayat 134. Jadi, di sini di Quran ini menceritakan bahwa orang yang telah menginfakkan hartanya secara baik berarti ia telah menanamkan investasi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, agama menganjurkan manusia agar menginfakkan hartanya secara terang-terangan atau diam-diam dan pada saat susah maupun senang. Tetapi di dalam berinfak, hendaklah dijauhi sifat ria, karena mengharapkan pujian orang lain atau motivasi keduniaan lainnya, itu sama saja bohong. Tidak tulus kita mengerjakan sedekah itu. Jadi pelaksanaan infak yang diinginkan oleh agama ialah infak yang dilakukan secara tulus, ikhlas, dan mengharapkan ridha Allah. Baiklah, selanjutnya mengenai Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Jadi Quran Surah Al-Anfal ayat 27 ini berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir pada perang Bani Quraizah. Waktu ditanya oleh orang-orang Yahudi Bani Quraizah, mereka bertanya, apakah yang dimaksud dengan perkara ini, yaitu yang diminta oleh Muhammad? Maka Abu Lubabah ini menjawab, seraya memberikan isyarat dengan tangannya, seraya digorokkan ke lehernya, yang berarti menyembelih atau dibunuh. Maka pada saat itu juga turunlah firman Allah. Baiklah, selanjutnya mengenai Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Surah ini menceritakan mengenai keadaan kaum musyrik dan Yahudi dalam mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Namun setelah datangnya tauhid dan kenabian dan menerangkan syubhat yang sulit untuk menemukan jawaban darinya, Allah menerangkan balasan bagi orang-orang mukmin atas segala amal solehnya sebelum datangnya Al-Quran yang mulia. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Di sini ayat ini berkaitan mengenai peristiwa yang terjadi pada masa Nabi di dalam dakwanya di Mekah, yang pada saat itu sahabat Nabi itu masih minoritas dan sering mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang musyrik Mekah yang tidak suka dengan ajaran Islam. Nah, jadi ayat ini turun sebagai penghibur dan penyemangat bagi para sahabat agar tetap sabar dan bersikap rendah hati dalam menghadapi perlakuan kasar dari orang-orang musyrikin di Mekah. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga akhlak dan selalu bersikap sopan dan santun, bahkan terhadap orang yang tidak sopan dan tidak menyenangkan kepada diri kita. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nah, jadi ayat ini menceritakan tentang keadaan orang-orang jahiliyah. Jadi mereka memiliki kebiasaan untuk menumpuk harta dari rampasan perang, perampokan ataupun penyamunan. Lalu harta-harta itu digunakan untuk berpoya-poya, untuk menghalangi penyebaran agama Islam, pemborosan, melemahkan pemeluk-pemeluk Islam, bahkan membantu musuh-musuh Islam. Baiklah, kita akan membahas mengenai Quran Surah An-Nahl ayat 114, di mana di sini Allah berfirman, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memakan rezeki yang halal, baik yang telah diberikannya, serta mensyukurinya. Sesungguhnya Allah memberikan dan mengaruniakan nikmat yang hanya Dia berhak mendapat penghambaan, yang tiada sekutu baginya. Halal adalah apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dikutip dari Imam Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Abbas telah berkata, sesungguhnya ayat pengharuman khamar itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua kabilah dari kalangan kaum Ansor yang gemar meminum khamar. Pada suatu hari mereka meminum khamar hingga mabuk. Sewaktu mabuk itu menguasai keadaan mereka, sebagian dari mereka mempermainkan sebagian lainnya. Selanjutnya kita bahas yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Jadi ketika itu kaum musyrikin Mekah sudah keterlaluan dalam melakukan perbuatan maksiat, dan Allah menurunkan ayat ke-53 sebagai ketegasan agar mereka jangan berputus asa di dalam mencari ampunan di sisinya. Jadi sekalipun mereka telah melakukan maksiat yang luar biasa ketika kafir, namun Allah akan tetap memberikan ampunan bila mereka bersedia memeluk agama Islam. Pun kandungan dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada hambanya. Meskipun hambanya banyak melakukan dosa dan melampaui batas, Allah memanggil mereka dengan lembut, yaitu ya ibadi. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya. Yang ketiga yaitu ayat ini menyeru kepada harapan dan sikap optimis terhadap ampunan Allah. Yang keempat yaitu ampunan Allah itu sangat luas. Allah mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita mau dan sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Di sini menceritakan mengenai seseorang tidak akan dihisap kecuali berdasarkan upaya, usaha, dan amalnya. Dia tidak memperoleh tambahan sedikit pun dari usaha orang lain dan tidak dikurangi sedikit pun karena diberikan kepada orang lain. Kehidupan di dunia merupakan kesempatan yang diberikan kepadanya supaya berusaha dan beramal. Jika meninggal, hilanglah kesempatannya untuk beramal kecuali 3 hal: anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah yang ditinggalkannya, atau ilmu yang bermanfaat.
Selanjutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159. Jadi ayat ini adalah ayat yang diturunkan setelah terjadinya perang Uhud dan di mana kaum muslimin itu mengalami kekalahan setelah sebelumnya mengalami kemenangan yang besar dalam perang Badar. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk tetap sabar di dalam menghadapi para sahabat yang melarikan diri dari medan perang. Kalau Nabi bersikap keras, tentu mereka akan meninggalkan Nabi. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Baiklah, selanjutnya mengenai Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini, tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hindin, yakni seorang yang biasa berkhidmat kepada Nabi untuk mengeluarkan darah kotoran dari kepalanya dengan bekam yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah memerintahkan kabilah Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Mereka bertanya, apakah patut kami menikahkan gadis-gadis kami dengan seorang budak? Nah, dari situlah Allah menurunkan ayat ini agar tidak mencemooh seseorang karena memandang rendah kedudukannya. Baiklah, selanjutnya mengenai Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Jadi turunnya ayat ini di saat seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada sekeluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka? Nah, sebagai jawaban atas pertanyaan pria itu, Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 72. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi turunnya ayat ini menurut Ibnu Abi Hatim, pada suatu hari beberapa sahabat sedang duduk bersama Nabi Muhammad. Kemudian datanglah seorang laki Arab Badui dan bersendawa di hadapan Nabi. Saat itu sahabat-sahabat Nabi yang hadir saat itu merasa jijik dan murka. Namun Nabi mengajarkan kepada mereka untuk tidak merendahkan orang lain dan menghormati setiap orang tanpa memandang status sosial atau kebiasaan mereka. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini tidak disebutkan secara spesifik di dalam riwayat-riwayat yang terkenal, namun dalam konteks umum, di sini ayat ini memperingatkan kepada umat manusia tentang larangan-larangan Allah dan keburukan zina sebagai salah satu perbuatan terlarang di dalam Islam. Ayat ini mengandung makna bahwa larangan untuk tidak mendekati zina, karena zina dianggap sebagai perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya yaitu tentang mengenai Quran Surah An-Nur ayat 2. Di sini asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kasus yang melibatkan seorang sahabat yang terkena tuduhan zina, tetapi tidak ada saksi yang dapat menyaksikan perbuatan tersebut secara langsung. Ayat ini turun sebagai pedoman hukum untuk menghadapi situasi serupa di masa itu. Dengan turunnya ayat ini, hukuman 100 kali cambukan ditetapkan sebagai bukti atau pengakuan atas perbuatan zina, tanpa adanya saksi mata yang menyaksikan perbuatan tersebut secara langsung. Ayat ini memberikan pedoman hukum dan menegaskan keadilan dalam menangani kasus zina yang sulit dipastikan secara langsung melalui saksi-saksi. Adapun selanjutnya mengenai Quran Surah At-Taubah ayat 105, di mana dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri juga orang lain, karena semua amal akan dilihat oleh Allah, Rasul serta para mukminin, dan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kemudian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Jika amal perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala, jika perbuatan yang buruk akan mendapat siksa. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Di sini asbabun nuzulnya yaitu ketika posisi Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang musyrik Mekah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu dan sikap hidup kalian. Aku pun berbuat demikian sesuai dengan sikap hidup dan kepercayaan yang telah dihidayakan Allah kepadaku. Selanjutnya yaitu mengenai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang menjelaskan mengenai barang siapa yang membunuh seseorang manusia tanpa sebab ataupun membuat kerusakan di bumi dan menghalalkan membunuh jiwa manusia tanpa sebab, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Selanjutnya yang kita bahas yaitu Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Di sini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk membiarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Al-Quran. Mereka yang beriman akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak, sedangkan mereka yang masih teguh dengan kekafirannya akan diazab oleh Allah. Baiklah, selanjutnya mengenai Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi, lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih untuk mereka yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad, lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, dan maka turunlah firman Allah Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191 ini.
Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 159. Asbabun nuzul ayat ini dikaitkan dengan kejadian sesudah perang Uhud yang terjadi. Ketika itu sebagian sahabat itu ada melanggar perintah Nabi, yakni kaum musyrikin. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 159. Di sini asbabun nuzul ayat ini dikaitkan dengan kejadian sesudah perang Uhud. Nah, ketika itu ada sebagian sahabat yang melanggar perintah Nabi, dan akibatnya kaum musyrikin dapat mengalahkan mereka dalam perang Uhud. Rasulullah saat itu mengalami luka-luka, namun Nabi tetap sabar, menahan diri, dan bersikap lemah lembut, tidak mencela kesalahan para sahabatnya. Ayat 13-14. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika itu seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya tentang siapa yang berhak untuk diperlakukan baik. Nabi Muhammad menjawab bahwa kedua orang tua adalah yang paling berhak untuk diperlakukan baik. Dan kemudian turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua umat muslim. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, di sini asbabun nuzulnya yaitu ketika seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar melaporkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencela sahabat lainnya di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kemudian menegaskan bahwa mencela dan memfitnah sesama muslim adalah tindakan yang sangat buruk dan tidak diterima dalam Islam. Ayat ini turun sebagai peringatan bagi umat muslim agar tidak melakukan tindakan tersebut dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Selanjutnya yaitu mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, sebab nuzulnya pada saat itu Nabi Musa telah memerintahkan mereka untuk menyembah Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Tetapi mereka justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Ayat ini mengandung teguran kepada mereka yang melanggar janji mereka dengan Allah dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sebagai hambanya. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menegaskan kepada umat muslim betapa pentingnya patuh dan taat kepada perintah Allah. Nah, Allah juga memberikan pengingat bahwa kepatuhan kepadanya adalah prioritas utama. Ayat ini mengingatkan umat muslim untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan keinginan manusia di dalam memutuskan perkara, tetapi mengikuti hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.